Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kali ini aku mau share 3 resep lemper ayam jadul jualan aku ya teman-teman. Ini ketiganya dengan berbagai isian, ada lemper ayam pedas, manis, dan juga lemper serundeng. Oke, mau tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya. Habis ya. Oke, pertama-tama aku siapkan isian lempernya ya teman-teman. Untuk isiannya aku pakai ayam dada sebesar 1 kg, kemudian aku rebus menggunakan jahe sebesar 1 ruas jahe aja. Oke, setelah itu kita sisihkan dulu, kemudian siapkan bumbu-bumbunya. Ada 5 bawang merah, 4 bawang putih, 5 kemiri, 1 ruas lengkuas, daun jeruk, dan juga salam. Nanti untuk seasoningnya aku pakai 2 sendok teh garam, kemudian 2 sendok makan gula, lada bubuk, ketumbar, juga roiko penyedap gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu daging ayamnya aku chopper dulu supaya lebih cepat ya teman-teman. Kalau suwir-suwir kan lama, jadi aku pakai chopper aja supaya lebih cepat. Setelah semua dagingnya kita chopper sudah halus gitu, bumbu-bumbu yang tadi buat numis bumbunya aku blender juga dengan sedikit air gitu ya teman-teman. Setelah halus semua kita tumis menggunakan minyak yang sedikit atau secukupnya gitu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga untuk seasoningnya, ada garam, gula, penyedap, kemudian ketumbar, juga lada bubuknya ya teman-teman. Untuk bumbu lengkapnya kalian bisa cek di deskripsi box ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu aku siapkan ketan yang sudah aku rendam selama 1 jam, kemudian aku kukus dulu supaya nanti ketannya lebih mekar lagi, dan agar nanti ketika dicampur dengan santan panas itu lebih meresap lagi ya bumbunya teman-teman. Jangan lupa buat lubang supaya uap air, maaf ya, maksudnya uap panas dari airnya nanti bisa merata, jadi matangnya juga merata gitu ya. Oke, lanjut kita siapkan juga untuk santannya. Aku pakainya untuk 2 kg beras ketan itu sebanyak 1200 ml santan ya teman-teman. Kekentalannya sedang aja, nggak terlalu kental juga nggak apa-apa. Kemudian aku tambahkan ada serai 2 batang, kemudian ada daun salam sebanyak 3 lembar, kemudian daun jeruknya sebanyak 4 lembar. Kita aduk-aduk, kemudian ditambahkan gula juga garam. Setelah santannya mendidih, kemudian beras ketannya itu sudah tanak juga ya teman-teman, sudah 10 menit, 15 menit bahkan sudah tanak. Kemudian ketika panas itu langsung kita masukkan ke dalam santan yang mendidih tadi, tapi posisi kompornya sudah mati ya teman-teman, supaya nanti tidak gosong. Kita masukkan semua beras ketannya ke dalam rebusan santan panas tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk, terus didiamkan juga selama kurang lebih 30 menit. Itu aku pesanan lempernya kan pagi, jadi bumbu untuk isiannya sudah aku masak sebelumnya, malam sebelumnya, kemudian pagi-pagi itu aku masak beras ketannya supaya nanti nggak mudah basi gitu ya teman-teman. Oke, itu aku sudah diamkan sekitar 30 menit. Aku aduk-aduk lagi supaya merata santannya ya.
Ingat, jangan lupa untuk didiamkan dulu supaya nanti meresap ya teman-teman kalau buatnya. Setelah 30 menit kemudian aku kukus ke dalam panci yang buat mengukus kemarin ya teman-teman. Langsung kita masukkan, nanti dikukusnya selama 30 menit minimal ya teman-teman. Atau kalian mau lebih awet lagi, dikukus selama 1 jam itu malah lebih bagus lagi. Karena ini pesenannya pagi-pagi, jadi aku ngerjainnya juga pagi sekitar jam 4-an gitu, aku cepet-cepet aja, nanti bungkusnya nggak keburu lagi. Oke. Oh ya, kalian gimana nih kabarnya? Kalau mau usaha kayak aku, jangan takut-takut ya mencoba berbagai macam resep kue. Jadi sebenarnya aku jualan kue itu modal nekat ya teman-teman. Bukan nekat sih, maksudnya ada kemauan gitu. Jadi nggak ragu-ragu, kalau ada pesanan ya kalau aku bisa langsung aku kerjain, kalau nggak bisa ya biasanya aku tanya dulu konsumennya mau nggak aku buatin, tapi aku masih belajar gitu. Oke, untuk pembungkusannya itu pakai daun pisang semua ya teman-teman. Jadi 2 ukuran. Untuk yang pertama itu untuk pembungkusnya gitu, yang lebar sekitar 6-7 cm. Kemudian untuk yang pelapis yang dalam itu aku pakai daun yang lebar sekitar 3 cm ya teman-teman. Jadi dua kali lipatnya untuk yang besar 6-7 cm, kemudian yang kecilnya 3 cm. Kita potong dulu pinggir-pinggirannya supaya nanti lebih rapi dan mudah untuk membungkusnya teman-teman. Oke, itu sudah siap. Menunggu ketannya tadi, kemudian ketannya sudah siap untuk dibungkus. Itu aku bungkusnya pakai plastik biasa ya teman-teman, supaya enggak ribet gitu ya. Itu aku timbang juga sekitar 60 gram ya teman-teman, atau sesuaikan dengan bahan di tempat kalian masing-masing. Tapi kalau untuk di tempatku, aku berat 60 gram itu aku jualnya 2000 sampai 2500, tergantung itu pembelinya mau dijual lagi atau untuk camilan biasa ya teman-teman. Oke, pembungkusnya aku pakai 2 cara sebenarnya ya teman-teman. Ini aku bungkus seperti kita bungkus lontong gitu ya teman-teman. Jadi disematkan, digulung, kemudian ditekuk, kemudian disematkan lidi atau staples. Cuman karena pesanannya tadi ada 2 macam ya teman-teman, jadi 75 biji itu ada 2 orang. Yang pertama 50 biji, kemudian yang 25 itu konsumen yang lain gitu. Untuk membedakan atau mensiasatinya, jadi aku 2 versi pembungkusan ya teman-teman. Kalau untuk yang bentuk kayak gini biasanya sih aku bakar dulu, jadi lebih wangi lagi. Kalau untuk yang langsung dimakan ya bentuk amplop kayak biasa gitu ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk yang 50 biji itu aku bungkusnya dengan cara dilipat seperti ini ya teman-teman. Jadi ukuran yang 3 cm tadi kita gulung, kemudian dilapisi dengan daun pisang yang lebar, kemudian disematkan dengan lidi. Untuk ujungnya kita bentuk segitiga gitu ya teman-teman, supaya lebih cantik lagi. Ini cara bungkus lemper yang jadul ya teman-teman. Dulu sekali itu sebelum lemper itu isiannya ayam, dulu belum ada isian ayam itu mungkin jarang gitu ya. Dulu waktu kecil itu lemper yang isinya serundeng gitu biasanya dibungkusnya kayak gini. Oke, jadi cukup mudah ya teman-teman, kalian bisa kok belajar dari
dari rumah. Oke, kita lakukan pembungkusannya sampai selesai ya teman-teman. Jadi bisa kan kalian membungkus kayak gini, mudah sekali kok. Coba aja, kalau belum coba pasti kalian nggak tahu deh caranya gimana. Oke, mungkin sebentar lagi videoku mau habis ya teman-teman. Terima kasih ya kalian yang sudah nonton dan subscribe aku, terus dukung aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe, untuk terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Semoga urusan kalian dipermudah, kemudian yang mau buka usaha kayak aku, semoga semua dilancarkan ya teman-teman. Kita belajar bareng-bareng supaya kita bisa dari rumah bisa bekerja dan juga bisa jaga rumah, juga ngurus semua teman-teman ya. Oke, itu sudah selesai 75 lembarnya ya teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di video aku selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke, pertama-tama ini aku sudah siapkan 1 kilogram dada ayam ya teman-teman. Nah, kemudian ini aku rebus dengan 2 ruas jahe. Nah, untuk perebusannya sendiri aku 2 kali ya teman-teman. Jadi untuk rebusan pertama ini airnya aku buang. Nah, ini untuk air yang kedua. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh garam supaya ada rasanya gitu ya, enggak hambar gitu. Nah, ini kita lihat ya, air kaldunya itu bening, tidak ada kotorannya. Nah, selanjutnya ini setelah empuk dan juga sudah dingin, ini aku siapkan juga untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk air kaldunya juga aku ambil ya teman-teman, nanti aku campurkan cuman separuh aja, nanti biar teksturnya atau rasanya itu lebih enak lagi. Nah, untuk cara motongnya, dada ayam ini kan utuh ya teman-teman, jadi ini kita potong seperti ini supaya lebih memudahkan kita suwir-suwir ataupun kita chopper. Nah, untuk kali ini Mama Hasan mau chopper aja ya teman-teman supaya lebih cepat lagi. Kalau kalian suka yang teksturnya lebih kasar, ini bisa disuwir-suwir manual ya teman-teman. Nah, ini sudah siap semua, langsung aku siapkan juga untuk choppernya. Nah, untuk choppernya kalian bebas gunakan chopper merek apapun ya teman-teman yang kalian punya di rumah. Nah, tips dari aku kalau mau chopper itu sebaiknya ukurannya jangan terlalu besar banget ya teman-teman. Jadi kerja choppernya itu enggak berat. Nah, seperti ini. Kalau enggak terlalu penuh itu mudah untuk halusnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Aku juga choppernya enggak terlalu lembut juga ya teman-teman, sesuaikan teksturnya dengan selera kalian. Nah, ini kita chopper semuanya sampai habis ya. Setelah dagingnya ini sudah halus semuanya, langkah selanjutnya ini kita haluskan untuk bumbu-bumbunya. Nah, ini kaldunya kita sisihkan dulu ya teman-teman. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini ada 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 3 cabai merah besar, kemudian 10 sampai 15 cabai keriting. Kalau kalian suka pedas bisa tambahkan cabai kecil ya teman-teman, cabai setan atau cabai apapun yang tingkat kepedasannya itu lebih pedas lagi. Nah, untuk bahan selanjutnya 5 lembar daun jeruk, 1 lada bubuk, dan 2 royco kecil. Nah, untuk bumbu-bumbu yang kita haluskan ini kita masukkan ke dalam blender. Kemudian kalau untuk ukuran yang lebih besar supaya memudahkan kerja
dari mesin kita. Ini kita potong-potong dulu ya teman-teman. Oh ya, ini hampir kelupaan, ini ada tambahan 5 butir kemiri. Nah, ini kita haluskan menggunakan air kaldu aja ya teman-teman, supaya lebih mudah lagi. Nah, ini kita haluskan sampai benar-benar halus ya. Oke, setelah benar-benar halus, ini kita siapkan wajan. Kemudian kita tuang dan kita gongso ya teman-teman istilahnya. Jadi ini kita tumis tanpa menggunakan minyak dulu, jadi untuk mengurangi kadar airnya. Nah, setelah menyusut kita tambahkan minyaknya. Nah, ini kita tumis sampai bumbunya itu benar-benar tanek ya teman-teman, karena kita tadi memblendernya dalam keadaan mentah. Kalau kalian mau cepat bisa dikukus dulu untuk cabenya. Nah, untuk selanjutnya ini bumbu aromatik 5 lembar daun jeruk, kemudian tambahkan 2 bungkus royco kecil. Nah, ini untuk garamnya kita masukkan belakangan ya teman-teman. Bumbu selanjutnya ini ada 1 bungkus selada bubuk. Kita campur semuanya ya teman-teman supaya lebih meresap lagi untuk bumbu-bumbunya. Nah, baru kita masukkan untuk ayam yang sudah kita chopper tadi. Ini kita masukkan semuanya ya teman-teman. Lanjut, ini kita aduk-aduk sampai merata saja supaya bumbunya lebih meresap lagi. Aku tuang air kaldu secukupnya ya teman-teman. Ini sekitar 100 ml sampai 150 ml kaldu ayam. Nah, setelah itu kita masak sampai benar-benar kering. Jadi nanti waktu kita pakai itu bisa enak ya teman-teman. Oke, ini kelupaan juga ada ketumbar bubuk ya teman-teman. Aku pakainya sekitar 1 sendok teh. Kemudian ini karena kurang, aku tambahkan 1 sendok teh garam. Nah, untuk gulanya aku pakein 2 sendok makan gula ya teman-teman. Nanti diicipin, kalau kurang manis bisa ditambah sesuai selera kalian. Nah, ini sudah kering ya teman-teman untuk isian lempernya, siap digunakan, pindah ke wadah yang lain. Oke, lanjut, ini kita masak untuk beras ketannya ya teman-teman. Untuk beras ketannya ini sudah aku rendam, ini seberat 2,5 kg beras ketan. Ini aku rendam sekitar 3 jam. Kemudian kita kukus, jangan lupa kasih daun pandan supaya lebih harum lagi. Kita kukus sampai setengah mateng dan aron ya teman-teman, di aron, dikekel nih di bahasa aku, bahasa Jawa desa ini dikekel nih ya teman-teman istilahnya. Itu jadi dikukus setengah mateng. Oke, untuk langkah selanjutnya aku siapkan santan, ini 1.500 atau 1,5 liter. Kemudian masukkan 2 batang serai, daun pandan 1 lembar, kemudian 5 lembar daun jeruk. Nah, untuk seasoningnya ini ada 2 sendok teh garam. Kemudian aku tambahkan juga gulanya sebanyak 6 sendok makan ya teman-teman. Kalau kalian kurang suka manis atau mau ketannya itu cuma asin aja, bisa dikurangin pemakaian gulanya. Oke, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar mendidih. Nah, ini bateraiku habis lowbat ya teman-teman, jadinya gambarnya sedikit buram. Oke, setelah itu baru kita masukkan ketannya. Nah, ini setelah ketan didiamkan bersama santan, ini sudah siap untuk dikukus ya. Siapkan kukusan yang
tadi kita pakai buat ngukus yang pertama itu nggak apa-apa, langsung kita masukkan. Nah seperti ini kita masukkan semuanya ya teman-teman. Ini lumayan banyak ya teman-teman, 2,5 kilogram ketan. Ini kita kukus bersama bumbu rempah-rempahnya tadi ya, supaya lebih kerasa lagi untuk bumbunya. Nah untuk selanjutnya nanti kita kukus 30 menit baru kita bungkus atau kita kasih isiannya. Nah di sini untuk isiannya aku pakaiin 1 sendok teh. Kemudian untuk beras ketannya atau ketan yang sudah kita kukus itu aku timbang 55 sampai 60 gram ya teman-teman. Kalau dijual ini di harga 3.000-an aja ya teman-teman. Nah untuk isiannya itu benar-benar istimewa banget karena kita pakai variasi yang pedas manis. Nah ini kita bungkus, lanjut ini kita bungkus dengan daun pisang yang kecil itu. Kalau untuk bentuk bungkusnya aku mau yang praktis aja, setelah ini langsung digunakan ya teman-teman, langsung bisa disajikan. Jadi ini istilahnya kalau di daerah aku lemper mentah ya teman-teman, dengan isian yang pedas manis. Ini bisa buat variasi jualan kalian. Di sini Mama Hasan juga mau bagikan kalau Mama Hasan bikin lemper. Kalau untuk isian yang biasa itu biasanya kan dikukus ataupun dibakar dulu. Nah untuk kali ini kita bikin untuk yang versi mentahnya, kita bungkus pakai plastik kayak gini. Ini bisa hemat daun juga karena kita pakai daunnya cuma sedikit di bagian dalamnya aja ya. Nah ini kita bentuk pita seperti ini, lanjut kita selotip. Nah ini sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga video aku bermanfaat, menginspirasi. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama ini aku sudah siapkan santan ya teman-teman. Ini Mama Hasan bikinnya 1 kilogram ketan, jadi aku siapkan santannya 600 ml, kemudian aku tambahkan 1 batang serai, kemudian ada 3 lembar daun pandan, kemudian ada 3 lembar daun jeruk. Nah kemudian ini kita bumbuin dengan 1 sendok teh garam. Kemudian untuk gulanya ini aku pakainya 3 sendok makan ya teman-teman. Sebenarnya kalau orang dulu itu bikin lemper nggak pakai gula ya teman-teman, cuman kali ini mengikuti lidah orang sekarang, kalau nggak manis itu kurang gimana gitu ya. Jadi untuk pemakaian gula sesuaikan dengan selera kalian. Nah kemudian ini beras ketannya sudah aku rendam sekitar 2 jam. Kemudian langkah selanjutnya ini kita kukus ketannya ya teman-teman, dikukus setengah matang. Nah seperti ini. Setelah setengah matang ini kita buat atau kita didihkan dulu santan yang sudah kita bumbuin tadi sampai benar-benar mendidih ya. Nah di pembuatan lemper jadul sendiri sebenarnya kalau mau dibuat yang versi full tanpa gula juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau orang dulu kan mengutamakan kesehatan, jadi kurang begitu memakai gula. Nah untuk langkah selanjutnya ini beras ketan yang sudah setengah matang atau kekel istilahnya di Jawa daerah aku, itu kita siram dengan santan yang sudah kita buat tadi dalam keadaan panas ya. Jadi itu ketannya dalam keadaan panas, kemudian santannya juga dalam keadaan panas. Nah ini kita aduk-aduk, kita campur sampai benar-benar merata dan meresap gitu ya untuk santan dan bumbunya. Nah kemudian ini bisa kita diamkan dulu selama kurang lebih 1 jam.
Nah, ini setelah 1 jam ini langsung aku kukus aja ya teman-teman. Ini dikukus dengan rempah-rempahnya. Kemudian setelah matang, ini bisa kita sisihkan untuk rempah-rempahnya. Nah, seperti ini baru kita bentuk dan diisi dengan serundeng. Nah, ini serundengnya sudah ada ya teman-teman. Untuk cara pembuatannya aku nggak rekod ya teman-teman. Kapan-kapan kalau ada kesempatan kita buat untuk serundengnya. Nah, untuk kali ini biasanya kalau lemper jadul serundeng itu biasanya buat suguhan hajatan ya teman-teman. Jadi dibentuknya kecil-kecil aja, bukan untuk snack box. Jadi aku pakainya satu sendok makan ketan, kemudian dikasih isian serundeng secukupnya. Nah, seperti ini kita bentuk. Kemudian untuk cara bungkusnya, ini juga cara bungkus jadul ya teman-teman. Jadi ini kita lipat di ujungnya, kemudian kita padatkan ya. Nah, cara seperti ini juga lebih hemat lagi daun, jadi nggak perlu banyak daun ya teman-teman, nggak ada lapis per lapis, cuma 1 daun aja kita gulung. Kemudian untuk lebih rapinya ini ujungnya kita lipat ya. Nah, usahakan benar-benar padat supaya nanti ketika dibentuk dan dikukus itu bagus ya hasilnya. Nah, seperti ini kita lipat seperti di video ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita sematkan dengan lidi. Nah, aku ulangi lagi ya teman-teman cara lipatnya. Jadi dilipat bentuk segitiga kayak gini, baru kita sematkan dengan lidi. Nah, karena lidinya ini kurang tajam ya teman-teman, jadi agak sulit. Kalau kalian punya tusuk gigi yang lancip itu bisa gunakan ya teman-teman. Nah, ini seperti ini hasilnya, cantik banget, mungil. Ujungnya juga rapi karena kita tekuk ya teman-teman. Nah, ini kita bungkus semuanya sampai selesai. Oke, sebelum aku lanjut, aku mau ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman buat teman-teman yang sudah mendukung channel aku selama ini, buat yang bantu like, bantu subscribe, dan juga bantu share di tab komunitas kalian. Semoga kita bisa sukses bersama ya teman-teman. Mohon maaf bila Mama Hasan kurang gercep menonton video kalian karena biasanya terkendala dengan kesibukan terima orderan ya teman-teman. Tapi insya Allah kalaupun ada waktu senggang pasti aku kunjungi balik. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Aku ulangi sekali lagi, bentuk jadul kue lemper serundeng itu kalau mama aku ngajarin seperti ini ya teman-teman. Seperti ini nggak perlu ditekuk, ditusuk dengan lidi seperti ini aja juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti setelah matang baru kita hilangkan untuk tusuk gigi atau lidinya. Nah, seperti ini sampai selesai. Nah, 1 kilo beras ketan menghasilkan lumayan banyak ya teman-teman. Nah, ini kita kukus supaya lebih awet lagi. Maaf, ini aku ngukusnya dengan jadi satu dengan kue jadul yang lain, kue Nagasari ya teman-teman. Untuk videonya nanti aku share di video berikutnya. Setelah dikukus nanti bakalan lebih awet lagi ya teman-teman, lebih tahan lama, bisa sampai 3 harian ya untuk kue lemper isian serundeng ini. Jadul banget ini ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman setelah dikukus. Nah, setelah dikukus ini supaya tidak mengganggu pas waktu makan, ini kita hilangkan untuk tusuk gigi atau
lidinya ya teman-teman. Nanti jangan ada yang komen nanti sebaiknya jangan pakai lidi gitu ya, karena ini ya diperlukan karena kita butuh untuk merekatkan daunnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan juga berguna bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.